Halo, selamat sore teman-teman di Facebook. Nama saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya mengenai buku The Promise, yaitu biografi dari guru saya, His Eminence Chem Rinpoche. Mulai dari halaman 131 sampai dengan 136. Mari kita mulai. Ini adalah foto Rinpoche pada saat beliau masih muda di Los Angeles, dan kebetulan Rinpoche sempat bercerita sedikit mengenai foto ini kepada saya. Jaketnya itu diberikan oleh temannya yang bernama Andy Matia. Andy Matia itu kebetulan sangat generous terhadap Rinpoche dan sering memberikan baju-bajunya kepada Rinpoche. Dan mereka kebetulan memiliki size yang sama. Pada awal tahun ini, Rinpoche meminta saya untuk menemukan temannya, Andi Matia, tapi sayang sekali setelah saya mencari ke sana kemari, saya menemukan bahwa Andi Matia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tapi ini adalah sedikit latar belakang dari foto ini. Jadi Rinpoche itu hidup sebagaimana layaknya anak muda di Amerika, tetapi beliau juga melakukan praktek Dharma dan sangat teguh dalam menjalankan praktek Dharmanya di Los Angeles. Ya, mari kita mulai. Halaman 131. In late November, Rinpoche began his part-time job at McDonald's as he needed income to live and pay a token rent to Bob. His time at TDL lessened as he was at school during the day and worked at McDonald's at night, often finishing very late. As he had little time for practice, he would resort to reciting mantras and doing his prayers at the 25-minute walk to and from school. Jadi pada sekitar November akhir pada tahun tersebut, Rinpoche mendapatkan pekerjaan paruh waktu di McDonald karena dia memerlukan uang untuk hidup dan juga membayar sewa kepada sepupunya Bob Bugayev. Pada saat itu beliau masih tinggal bersama sepupunya di Monterey Park. Dan karena dia harus bekerja paruh waktu, waktunya yang bisa dihabiskan di wihara TDL itu juga menjadi sangat berkurang. Karena pada siang hari beliau ada di sekolah dan pada malam hari dia harus bekerja di McDonald. Dan sering sekali dia bekerja lembur ya, sehingga baru pulang pada saat setelah sangat malam. Dan Rinpoche hanya memiliki sedikit waktu untuk melakukan praktek Dharma. Karena itu, Rinpoche berusaha tetap melakukan resitasi mantranya dan juga melakukan sadananya atau doa hariannya pada saat dia itu harus berjalan pulang dan pergi ke sekolah yang memakan waktu sekitar 25 menit. For extra money, he would sometimes help Bob, who worked as a contractor. However, Bob tried to make things difficult for him in the hope that he might encourage Rinpoche to return home. These obstacles did not deter Rinpoche as they were relatively minor compared with what he had endured in Howell. He was able to dedicate time to his studies and finally completed his GED, the Basic Education Diploma, in January 1983. Jadi untuk mendapatkan uang lebih, kadang-kadang dia Rinpoche itu membantu sepupunya Bob yang pada saat itu bekerja sebagai kontraktor. Tapi Bob berusaha membuat hidup itu sulit bagi Rinpoche karena Bob itu menginginkan agar sebetulnya dia ingin Rinpoche bertemu kembali pulang ke rumahnya di Howell, New Jersey. Tetapi kesulitan yang diberikan Bob itu tidak mencegah Rinpoche atau tidak membuat Rinpoche kecil hati karena mereka itu sebetulnya minor. Ini hanya kesulitan kecil dibanding apa yang harus dia lalui di Howell, New Jersey. Dan Rinpoche bisa mendedikasikan waktunya untuk belajar dan akhirnya berhasil menyelesaikan GED-nya atau setingkat ijazah SMA, yaitu Basic Education Diploma pada bulan Januari 1983.
As it was not conducive for him to continue staying with Bob, Rinpoche decided to move out. The normal rental rate for lodging at TDL was $250, which Rinpoche could not afford. However, a senior member of TDL's committee talked to Geshe-la and arranged for a small room for Rinpoche at the center for, for a reduced rental of $150 a month. In February 1983, he moved into the center. This would be among the happiest days he could remember. He finally was in the heart of Dharma, something he had longed for his entire life. Karena situasi menjadi tidak kondusif bagi Rinpoche untuk tetap tinggal bersama sepupunya Bob, Rinpoche memutuskan untuk pindah, ya. Tapi pada saat itu untuk tinggal di wihara TDL itu rate-nya itu sekitar $250 sebulan. Ini terlalu mahal bagi Rinpoche pada saat itu, akan tetapi anggota senior dari TDL itu berbicara dengan Geshe-la, Geshe Sultim Gyatso, dan beliau mengatur agar ada kamar kecil untuk Rinpoche di wihara, dan sewanya itu juga dikurangi menjadi hanya $150 per bulan. Pada bulan Februari 1983, Rinpoche pindah ke wihara untuk tinggal di wihara, dan Rinpoche mengingat bahwa ini adalah hari-hari bahagia bagi dirinya karena pada akhirnya dia berada di tengah Dharma, dan ini adalah sesuatu hal yang diinginkan seumur hidupnya. Mari kita baca sedikit captionnya di sini. The certificate of proficiency in an optional qualification for students in America who are unable to complete the full 4 years of high school. With this certificate, Rinpoche could legally leave high school and start working to support himself. Jadi ini adalah certificate GED-nya ya, atau ijazah setara SMA yang diberikan kepada murid-murid yang tidak bisa menyelesaikan SMA selama 4 tahun. Dan dengan adanya ijazah ini, Rinpoche bisa meninggalkan SMA dan mulai bekerja untuk menghidupi dirinya. Mari kita lanjut ke halaman 132. Di sini ada foto-foto Rinpoche dari masa itu. Ini Rinpoche pada saat beliau masih sangat muda ya di Los Angeles. Dan juga ini adalah foto SMA-nya, Mark Keppel High School. Dan kita lanjut ke halaman 133. Ini foto lain Rinpoche, dan di sini ada captionnya, LA was a dream for Rinpoche. He could focus solely on his Dharma practice without any interference from his parents. Jadi pada saat dia tinggal di Los Angeles, walaupun hidup itu sulit bagi Rinpoche, tetapi Rinpoche menganggap ini adalah situasi yang ideal atau seperti mimpi, karena pada akhirnya dia bisa berfokus secara menyeluruh terhadap praktek Dharma tanpa ada gangguan dari kedua orang tua angkatnya. Kita lanjut ke halaman 134. In order to be self-sufficient, the young Rinpoche held 3 jobs while spending as much time as he could at TDL. In between his jobs and helping out at the center, he would do 2 or 3 hours of meditation a day during the week, and up to 8 hours during weekends. Jadi untuk agar bisa mandiri, Rinpoche itu pada saat itu harus bekerja di 3 tempat ya. Tetapi setelah bekerja di 3 tempat ini, Rinpoche berusaha menghabiskan sebanyak mungkin waktu di wihara atau TDL. Dan di antara pekerjaannya, Rinpoche juga membantu di wihara, dan dia juga melakukan meditasi selama 2-3 jam sehari pada hari biasa dalam seminggu, dan juga kalau misalnya pada akhir minggu itu dia melakukan meditasi selama 8 jam. During his initial period at TDL, Geshe Sultim Gyaltsen advised Rinpoche to contact his adoptive mother, Dana, and apologize for hurting her despite the years of abuse and beatings at her hands. At first, Rinpoche was shocked. He wondered why he should apologize to her since he was the one who had been abused for years. He felt he had not done anything wrong. Jadi
pada saat awal-awal Rinpoche tinggal di Wihara TDL, ya, Geshe Sultim Gyaltsen, gurunya, itu menasehati Rinpoche untuk menghubungi ibu angkatnya, Dena, dan juga minta maaf karena telah menyakiti beliau, ya. Walaupun sebetulnya selama bertahun-tahun Rinpoche lah yang disiksa dan dipukuli olehnya. Pada awalnya Rinpoche kaget, kenapa dia yang harus minta maaf? Padahal kan dia yang disiksa gitu selama bertahun-tahun. Dan Rinpoche merasa dia tidak pernah melakukan hal salah. Terus, why? She abused and beat me. I'm the one who got beaten. I'm the one who was screamed at. I'm the one who was slapped, hurt and abused for many years, he protested. Jadi dia bertanya, Rinpoche bertanya kepada gurunya, kenapa saya mesti minta maaf? Dia yang nyiksa saya, dia yang mukulin saya. Jadi saya itu yang dipukuli dan saya yang diteriaki. Jadi saya juga yang ditampar, disakiti, disiksa selama banyak bertahun-tahun. Rinpoche protes ya di sini. Geshe-la said, because you don't only look at the negative things your mother did, you have to look at the positive. You are here, someone fed you, someone gave you a house. You are here in the center learning Dharma due to her kindness. You call her and say you are sorry for the things you said to her, for the things you thought about her. Jadi Geshe-la menanggapi pertanyaan Rinpoche karena kamu itu harus minta maaf karena kamu tidak boleh hanya melihat hal-hal negatif yang dilakukan oleh ibu angkatmu. Kamu juga harus lihat yang positif. Kamu itu ada di sini sekarang karena seseorang telah memberi makan kamu. Seorang telah memberi kamu rumah dan tempat tinggal. Dan kamu bisa di sini, di wihara hari ini, belajar Dharma karena kebaikan beliau. Sekarang kamu harus telepon dia dan juga minta maaf karena untuk hal-hal yang telah kamu lakukan, katakan kepadanya, dan juga mengenai hal-hal yang kamu pikirkan mengenai ibu angkatmu. Rinpoche asked, what if she hangs up? Jadi Rinpoche bertanya kembali, kalau dia tutup teleponnya bagaimana? Geshe-la answered, it's okay, at least you tried. So, when you do your sadhana, it comes from your heart, it is real. Jadi Geshe-la menjawab, kalau dia tutup teleponnya ya tidak apa, paling setidaknya kamu sudah mencoba dan ketika kamu melakukan doa harianmu, setidaknya itu datang dari hatimu dan itu merupakan doa yang sungguh-sungguh ya atau tulus. Rinpoche rang her and as expected she hang up. Rinpoche mencoba menelpon ibu angkatnya dan seperti yang bisa diperkirakan, Dena menutup telepon. Rinpoche listened to his teacher and did as he was advised to do because he was his guru. Dena has since passed away and Rinpoche shares that he is relieved that he had cut that negative karma so that he will not hurt her again in the future. Contacting her was very emotional for him at the time, but when he did it and told Geshe-la. All Geshe-la said was, okay, that's good. Now go make me a cup of tea. There was no pat or on the back or praise. Jadi Rinpoche mengikuti nasihat gurunya dan juga melakukan apa yang dinasihati gurunya. Dena sekarang ini telah meninggal dunia dan sebelum Rinpoche meninggal, Rinpoche juga telah berbagi kepada kami bahwa dia itu sangat lega karena dia telah memotong atau memutuskan karma negatif sehingga Rinpoche tidak akan menyakiti Dena lagi di kehidupan yang mendatang. Dan pada saat itu menghubungi Dena adalah sesuatu yang sangat emosional bagi Rinpoche dan Rinpoche melakukannya. Dan ketika Rinpoche melaporkan kepada Geshe-la dan Geshe-la itu tidak memuji Rinpoche sama sekali. Geshe-la cuma bilang, oke, itu bagus. Nah, jadi sekarang kamu tolong buatkan saya teh, ya, secangkir teh. Geshe-la then told him, you didn't do anything now, but you must have done something in your previous life to get this.
Either you accept karma or you don't. Jadi Geshe-la mengatakan kepada Rinpoche pada saat itu, kamu memang tidak melakukan apa-apa sekarang. Tetapi mungkin pada kehidupan sebelumnya kamu telah melakukan sesuatu, jadi kamu mau menerima karma atau tidak. If you want to practice Dharma, if you want to gain attainments, and if you want to progress, you have to accept that it is your karma. You have to let it go. Apabila kamu ingin mempraktekkan Dharma, apabila kamu ingin mendapatkan hasil dari praktek Dharma kamu, dan kamu ingin melihat kemajuan, kamu harus menerima bahwa ini adalah karma kamu, dan kamu harus memaafkannya atau let it go, ya. Ini ada di sebelah sini ada foto Rinpoche, Sam Rinpoche's guru, Geshe Sultan Gyaltsen. Di halaman 135, di sini ada foto-foto yang dulu ya, dari masa muda Rinpoche. Yang sebelah kiri adalah Rinpoche's altar in his room at Thupten Darjeeling in Los Angeles. Wherever Rinpoche stayed, the altar was always the most important place for him. He did prostrations, offerings, and his sadhana daily. Jadi ini adalah altar Rinpoche di Thupten Darjeeling atau TDL di Los Angeles. Jadi di mana Rinpoche tinggal pada saat itu. Dan altar itu selalu menjadi tempat yang penting bagi Rinpoche, dan dia melakukan sujud, memberikan persembahan, dan juga melakukan doa hariannya. Yang sebelah kanan itu adalah altar Rinpoche, Rinpoche's altar at Fenmore Apartments, an apartment block of Sunset Boulevard in LA, where he stayed for a short while. Jadi ini adalah altar Rinpoche di apartemen di Fenmore, ya. Dan ini adalah apartemen di Sunset Boulevard, ya, yang dekat dengan Sunset Boulevard, di mana Rinpoche tinggal selama beberapa waktu sebelum dia pergi ke TDL. Ini adalah di halaman 136, itu ada gambar lain. Rinpoche received the Yamantaka initiation at TDL, which was critical for many teachings he would receive in the future. Jadi Rinpoche menerima inisiasi Yamantaka di TDL, dan inisiasi ini menjadi sangat penting, memainkan peran penting bagi banyak ajaran yang akan dia terima di masa depan. I needed to look at the positive things and not just the negative. Saya harus melihat hal yang positif dan tidak hanya hal yang negatif. I was there learning Dharma in the center due to her kindness. I realized that I had created the karma myself to be born there. Dan saya bisa belajar Dharma di wihara TDL, ya, karena kebaikan ibu angkat saya. Saya menyadari bahwa saya telah menciptakan karma untuk terlahir dalam situasi ini. People would ask me, "You are Rinpoche, why is it like that?" Banyak orang yang bertanya kepada saya, kamu adalah Rinpoche, kenapa bisa hidup seperti itu? I used to ask myself the same question, but then I realized I must have made prayers in my previous lives to be born there. Saya juga sering bertanya kepada diri saya sendiri mengenai pertanyaan yang sama, dan saya akhirnya menyadari bahwa pada kehidupan sebelumnya pasti saya telah berdoa untuk terlahir dalam situasi seperti ini. By saying sorry to my mother, I was accepting that situation. Dengan meminta maaf kepada ibu saya menerima situasi ini. It is the Buddhist way of healing. Ini adalah menyembuhkan mental, ya, secara agama Buddha. Itu adalah quotasi dari guru saya, Sam Rinpoche. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 136, kita akhiri live stream hari ini, dan terima kasih karena telah menyaksikan live stream saya, dan sampai jumpa di live stream berikutnya.